Halo, selamat datang kembali di channel YouTube RR Delusi, channel yang ngebahas perhobian di dunia. Dan baik lagi di RR Drive. Kali ini mau San Mori, tapi bukan dengan yang ini, tapi dengan yang itu. Yuk, jalan-jalan. Nah, jadi sekarang gua udah di jalan. Sini dong biar kelihatan mukanya. Nah, sama Bapak Momo kita nyobain gua yang nyobain naik VW 1303. Kan udah pernah? Kan belum di videoin. Oh, oke, siap. Nah, kan dari kemarin mobil gua doang. Itu jadinya biar kita apa ya? Biar ada drive-nya. Biar nggak cuma satu. Biar nggak cuma satu. Nah, kan soalnya kemarin apa ya? Gua unboxing doang. Padahal namanya RR Drive. Kagak ada jalannya. Tapi kan itu barang-barang driving juga, Bapak. Nah, gitu. Nanti kapan kita jalan kali ya nyobain Boleh, pakai Odyssey. Boleh. Bisa ditawar nggak? Kan udah gua buka harga. Yang wajar dong, yang wajar. Ntar habis Harga sayang, harga nggak wajar. Sebenarnya rencananya itu mau San Mori, tapi jadinya Sanafri. Samori juga sih, tapi pakai sa, bukan su. Sanafri, Sunday afternoon ride. Mo, Yuk, jadi kenapa nih? Kenapa tiba-tiba dulu ya beli nih mobil? karena murah. Boleh dijelasin nggak murahnya tuh seberapa? Ya, Kalau boleh aja, kalau nggak apa-apa. sih. Gue dapat nih mobil kan dari om gue lah jatuhnya ya. Ah. Jadi si om di mobil udah ngejogrok kayak berapa belas tahun gitu, terus kayak iseng mulut aja. Gue Ah. ambil deh om, gue lanjutin. Terus gayung tersambut coy, dikasih lah sama dia dengan harga masih belasan juta lah waktu itu. Wah, belasan. Tapi ya kondisinya ya bekas kebanjiran gitu-gitu, Nggak jalan ya? nggak jalan. Oke. Terus ya udahlah, akhirnya dari situ nyari-nyari bengkel apa segala macam. Kan dapat saran juga dari Dapat situ. saran dari Bang Gopar dulu sempet apa ya VW MK1-nya, ya. Golf MK1 itu dulu sempet dikerjain sama Om Roli di Fatmawati. Roll the Vintage. Nah, apa nama bengkelnya? Roll the Vintage. Roll the Vintage. Nah, itu tuh kawakan VW tuh. Iya. Tapi sekarang Om Roli tuh udah nggak ngebengkel ya? Iya, jadi sekarang anaknya Om Andre, tapi asik kok orang. Nah, Apa itu ntar nama sama alamatnya dikasih di deskripsi nih. Iya. Itu semua ya, body, mesin. Waktu dulu iya, body sama mesin masih bodinya sama Om Andre, mesinnya masih Om Rolly. Nah, terus yang pas ini kan habis kebanjiran, Ah, nggak mungkin parts utuh dong. nggak mungkin, pasti ada yang cowok tuh di luar apa gimana gitu, ada yang kurang. bodinya masih bagus ya. Oh ya? Masih bagus kalau ya, tapi yang kerendam udah agak kropos-kropos lah, jadi bisa lah diakalin ganti panel doang. Yang parah tuh dek bawah ini coy, yang kita dudukin coy. Jadi lu apa sih ngomongnya, Restorasi jadinya. Di- Rebuild. dek di atas chassisnya ya? Iya, jadi kayak yang dek kita dudukin sekarang itu, Ah. begitu diketok jebrol semua, jadi ya Ya karena kebanjiran. kebanjiran. Jadi lapuk. Yoi, Iya. akhirnya jadilah hampir setahun di bengkel, terus keluar jadi begini lah. Setahun nih. Hampir setahun, 9-10 bulan lah. Tapi kan Tapi hitungannya buat restorasi lumayan cepet ya? karena ya itu dia, maksudnya kayak bodi atasnya ini kan masih Ah. masih besi kan, jadi nggak terlalu banyak juga, cuman setengah ke bawah doang yang dikerjain. Dan nah
ini yang gue tahu juga ya, gue tahu dari Gofar juga. Itu tuh Om Rolly tuh udah hatam soal Volkswagen body-bodyan. Kalau misalnya kayak, oh nih mobil lo nih ini, terus tiba-tiba dia bisa tahu nih, ini list yang ini kurang nih. Oh iya, Ini Benar, bukan yang aslinya nih gitu. benar. Pas datang dia lumayan ini juga kayak, wah bagus nih jatuhnya, masih banyak yang lengkap-lengkapnya gitu. Terutama kayak si Om Andre kayak, wah ini masih asli nih dari Jermannya segala macam, jadi masih banyak yang dipakai lagi sih. Jadinya makanya terhitungnya cepet ya. Iya, karena kondisinya masih lumayan oke lah. Terus ini mesin ori. Mesin ori, Dihidupinya juga di Om Rolly juga. di Om Rolly juga dihidupin. Ini karena di sini tuh AC-nya angin cemilir ya. Jadi gua ada anduk good morning. Tapi Adem. kecuali ntar ya kalau kita Enggak, gua bilang Jakarta nggak adem. gua nggak jadi selama jalan ada angin masih manageable. ya karena kita Kondisi jalan ya. jalannya coba ntar begitu. Coba enak lo aja. di mobil ini parkir di dalam. Nah, terus nih yang gua tahu kan pas gua kenal lu pertama gitu ya. Mobil harian lu tuh juga Volkswagen. Betul. Volkswagen Golf MK6 ya? Iya. MK iya. MK6. Apakah karena ini Volkswagen juga gitu lu ambil atau emang gimana nih? Lu ada keterikatan batin gak sih sama Volkswagen? Awalnya sih enggak ya. Gue tuh sebenarnya lebih demen Fiat Gope atau Morris Mini sebenarnya. Ya Eropa lah ya udah. Iya, ya. Makanya model-model klasikan gitu deh. Fiat tuh sports car Italia. Ya, yang lu ngomong Fiat sports car, lu kayak ngomong Toyota itu kerjaannya bikin supercar, bos. Salah itu, salah. Gimana? Gue kan sebenarnya demen yang Ini kenapa Fiat ya? sama Morris kan. Cuman satu, entry point-nya lebih mahal. Mereka lebih mahal. Dua, barangnya jauh lebih jarang kayak spare part Di sini? Iya, agak lebih effort lah. Terus Terus kebetulan memang ya demen mobil tua kan aslinya. Terus ngelihat ini ngejogrok, iseng mulut, ya wes lah, ambil gitu. Terus ya kebetulan duit lagi ada. Kebetulan duit lagi ada. Itu tuh susahnya. Kadang kayak nggak rencana nih. Asli. Nggak rencana nih. Kayak cuma iseng, lucu. Coba tanya harga. Berapa duit? Dilepas gitu kan. Terus kayak ini nggak cuma mobil ya gitu. Ini semua hobi. Kayak pas duit lagi ada, barangnya nggak ada. Pas barangnya ada, duitnya lagi cekak. Aduh. nah gitulah. Terus Gitu. dia jadi gitu. Jadi sejak itu terus kayak mulai ya lama-lama ada keterikatan batin juga ya jatuhnya. Boleh dibisikin ya nih, total nih. Beli belasan. Sampai bisa jalan nih kayak gini nih. Sampai bisa ada angin cepoy. Yang bisa gua bilang sih, kalau ini mobil gua jual, udah pasti gua nggak balik modal. Dibandingin yang gua keluarin buat ngerapin ini ya. Gitu ya? Iya. Kalau gua jual ini di harga pasar, gua udah pasti nggak balik modal. Harga pasarnya berapa? Sekarang nih. Setahu gue yang model ini ya, yang unrestored tapi bisa ngelinding. Jadi jatuhnya jalan lah. Jalan. Tapi belum tentu rapi gitu. Iya. 50-an. 50-an. Udah bisa lu pakai buat ngejeng Sabtu Minggu. Tapi ya, kalau bawa mobil gini, lu mejeng 1 minggu, yang lirik om-om. Bukan cewek. Yang lirik om-om, bapak-bapak. Asli, sama ini, anak Vespa. Asli, nggak ada cewek yang bener-bener sampai wah banget lihat mobil kayak gini. No. Itu sebuah, ya wajar sih tapi. Tapi kayak abis lu ngebangun mobil ini ya, lu kayak nagih nggak sih? Pengen ngebangun lagi? Pertanyaan jebakan nih. Plan sih udah ada, cuman ya belum dijalankan lah karena satu dan lain hal. Volkswagen lagi? Iya. Iya. Volkswagen lagi.
ya. Ini kita berdua nih, harusnya bertiga ya. Harusnya ada si Mang Otong. Cuma Mang Otong dia lagi mudik ke Bandung. Namanya udah hobi ya, mau gimana ya, mau nggak mau mesti jalanin. Untung Bung Momo. Katanya Tony Stark kan juga gitu, everyone it's a hobby kan. Iya. Kalau saya duitnya habis di K-pop. Habis itu Ngelanjutin ini aja kali. Oh iya, Project Cars ya. Ya Gimana? udah ada sih VW satu lagi memang, cuman kalau impian tuh gue masih pengen dapetin mobil lama gue sih. Jadi kalau ada yang punya info atau jangan-jangan punya lagi megang BMW E36 tahun 95 platnya B1789 Ti, boleh loh di kontak-kontak ke sini, kita bisalah ngobrolin. Bentar. Kan Bapak VW ya? Aha. Kok tiba-tiba nyari mobil lama BMW? Kenangan Pak, kenangan. Itu kayak gimana? Kayak kopi ya? Bukan produk placement. Kayak gimana ya? Ya sejarahnya panjang lah sama tuh mobil, jadi masih nyesal dulu dijual. Ya inilah problematikanya. Dulu kencan pertama pakai mobil itu gitu ya? Dulu tuh mobil gua banget lah istilahnya, sering gua pakai. Jadi kayak ya pengen aja gitu. Nah, jadi tuh yang punya tadi apa, BMW E36 tahun 95 tahun warna 95 silver. dulu warnanya silver. Platnya B1789 Ti dulu, mudah-mudahan Dulu masih sama. itu platnya. Bagi yang punya atau yang punya info, boleh loh dikasih tahu ke kita. Siapa tahu bisa dibeli dengan harga masuk akal gitu. Itu juga mau lo restorasi lagi kalau ada. Iyalah, pengennya sih. Jadi ngantri ada VW satu lagi sama BMW satu lagi. VW satu lagi masih lama, itu bisa setahun setengah lagi kali. Dan Mang Otong ditunggu apakah jadi VW juga? Iya, Tiguan. Let's go Tiguan. Tuh, kalau pakai ini mobil tuh enaknya gitu. Orang Jakarta tuh baik-baik jadinya. Motor aja ngalah, cuy. Dikasih jalan ya? Kasih jalan. Kayak ini mobil udah tua renta. Asli. Tapi ya pengalaman gue selama bawa nih mobil juga memorable sih. Kayak gue nggak expect gitu ya awalnya. Emang depan mobil tua gitu. Maksudnya gue pikir ya bakal banyak pengorbanan ini itulah. Tapi kayak ya pengorbanan sih ada. Tapi kayak seneng aja gitu loh kalau bawa mobil begini. Jadi kayak ya mungkin kalau lebih banyak yang berani mencoba, terus kayak jadi makin rame gitu kan, komunitasnya mungkin lebih seru lagi gitu. Skenanya ya? Iya. Iya, ngomong-ngomong skena tuh rame nih si VW Kodok ini. Lumayan rame sih. Jadi bahkan kadang-kadang tiap-tiap kota gede gitu suka ada kayak chapter-chapternya masing-masing ya, blok-bloknya gitu. Jadi tiap kota ada, Bekasi ada, Jakarta ada gitu. Nah, dan berarti lu ikut klub? Gue ikut klub, VBC di Jakarta. Volkswagen Beetle Club. Itu berarti kayak ada acara gimana sih kalau klub itu? Gue kan nggak pernah ikut klub mobil ya. Kadang ada acara sih, jadi kita ada acara tahunan. Kadang-kadang tiap tahun ada acara, terus kadang-kadang ngumpul-ngumpul bareng, konvoy bareng, gitu-gitu sih. Jadi ya itu udah rame. pasti tiap minggu, tiap bulan? Enggak, kadang-kadang random aja gitu. Kadang-kadang ada yang kayak, yuk jalan minggu ini, jalan gitu aja sih. Oh, kayak ini ya, kadang kayak anak sepedahan ya? Iya, kayak anak sepedahan. Tapi ya pasti kayak bakal diusahakan ya ada jalannya lah. Gitu. Tapi berhubung ini kan angin cepoi-cepoi ya? Iya. Nah, kayak anak sepeda nggak gitu? Kalau misalnya kayak hujan, nggak jadi. Kalau gue sih enggak, gue terabas. Cuman yang gue tahu memang ada beberapa yang agak sedikit enggan mobilnya jadi kotor karena hujan. Iya kan, kayak abis dipoles gitu. Asli. Ya, mau jalan-jalan, caem, terus hujan gitu. Ada yang begitu ada. Cuma kalau gue sih bodo amat sih. Mobil ada buat dipakai kok. Nah, lu tuh sebenarnya kayak hobi otomotif tuh udah lama ya?
Udah lama tuh. Gua Awalnya karena apa tuh? awalnya kemungkinan sih gayanya memang demen lama, dari lama. Terus kayak baru full on ngetahuin soal mobil tuh gara-gara Gran Turismo sih sebenarnya. Game ya? Iya, Gran Turismo 1 itu udah legend banget lah, kayak GT1 tuh di PS1. platformnya apa? PS1. Oh, PS1 tuh GT1 ya? Iya, itu jadi kayak Apa jangan-jangan gue dulu juga main ya? kayak yang ngajarin gue mobil lah istilahnya, kayak wah ini mobil keren nih, mobil ada sejarahnya, terus kayak oh balapan tuh begini caranya, terus kayak ya udah kasual gitu aja kan main Gran Turismo 1, 2, 3, 4 sampai pada masanya gue SMA itu gue kenal Top Gear di BBC. Top Gear. Oke. Dari situ mulai tuh muncul passion sebagai petrolhead gitu, jadi kayak gimana ya, mobil itu tuh nggak cuman kendaraan, nggak cuman balapan, tapi itu tuh kultur gitu, kultur dan subculture dan budaya sendiri gitu. Jadi kayak ya mulai terbentuk mental gue soal mobil tuh di situ sih. Jadi kayak it's not just an object, it has a soul gitu, kayak punya soul, punya kepribadian masing-masing gitu. Kayak Sebenarnya sih gue pengen ya ini RR Drive acaranya kayak Top Gear. Cuma pertama nih, gue nggak ngerti mobil amat. Yang kedua, modalnya gak ada. Top Gear tuh anjing sih. Kalau kayak, aduh, tiba-tiba dikasih misi gitu yang gue inget tuh, lu mobil tua gitu, benar. dengan harga segini, cari yang sports car harga segini gitu kan pernah tuh. Iya. Anjing sih. Dan tapi menurut gua konsep begitu kalau di Indo tuh nggak bisa dipakai karena sorry to say kultur mobil Indo tuh masih agak niche lah istilahnya. Belum terlalu yang hidup banget gitu. Jadi harga mobil tua pun yang eksotik ya nggak jatuh gitu loh, belum jatuh harganya. Ya karena gimana ya, menurut gua mungkin gua lebih sedikit tahu lebih banyak gitu, sedikit tahu lebih banyak mobil Jepang dibanding Eropa. Iya. Dan yang Jepang itu yang JDM nih kan nggak masuk sini ya. Jadi tuh kayak banyak mobil-mobil yang lucu, yang menarik gitu, Nggak pernah masuk sini. tapi ya susah diketemuin, bukan berarti nggak ada yang masuk gitu kan. Iya. Kadang ada aja ya orang duitnya kebanyakan masukin gitu karena doyan, cuma ya jarang, jadinya kayak itu langka gitu. Betul. Dan jadinya mahal banget karena kayak cuma 1-2 gitu paling yang punya. Itu bener sih, kayak kalau di Jepang aja lo lihat kayak R34 nyari di bengkel pinggir jalan itu mungkin masih ada yang punya gitu ya. Lah di sini lo punya, aduh, udah kayak dewa kali. Nah, kita anggap duit nggak terbatas, barangnya pasti ada. Ngayal. 5 mobil yang ada di garasi. Gua tuh pengen punya satu Toyota Century sih. Itu buat gawe disupirin gitu, atau buat yang kayak flagship gitu, gue pengen punya Toyota Century. Ada Century yang tahun berapa nggak? Enggak sih, gue sih sebenarnya demen yang V12 ya, yang V10 atau V12 lah, pokoknya yang seri sebelum yang sekarang. Itu pertama, 1 Toyota Century. 2, gue pengen punya Mercy G-Class yang diesel. kenapa G-Class dan kenapa diesel? Kenapa G-Class? Karena ganteng aja gitu loh. Maksudnya bentukannya boxy, terus kayak image-nya militer banget kan. Itu 2 ya? 2. Yang ketiga? Apa ya? Buat ngindarin ganjil genap, gue mau punya Porsche Taycan. Dari sekian EV, kenapa Porsche Taycan? Karena kalau boleh ngayal, kenapa nggak ambil yang the best aja sekalian? Jadi menurut lo EV paling the best sekarang itu Taycan? Taycan. Oke. Yang keempat apa? 4. Granddaddy Lamborghini Miura. 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 Bukan apa sih? Huracan. Bukan.
tetap musim Miura. Bukan apa aja, Lambo apa aja sih anjir, gue bukan penikmat sport sekarang. Gue juga enggak, cuman kayak Lambo Miura itu kalau gerasi ngayang tuh mesti ada gitu. Karena satu, dia kan granddadnya semua supercar tuh. Oke. Kedua, itu pornografi coy, asli. Itu pornografi on wheels banget tuh. Mungkin kalau pernah nonton The Italian Job yang versi awalnya yang tahun 70-an something, scene awalnya itu pakai Lambo Miura, dia jalan-jalan di Swiss gitu. Oh iya. Sorry, gue nontonnya Italian Job Charlize Theron udah pakai mini BMW. Mercy. BMW bener. Terakhir. Bambang Pamungkasnya apa ya? Duit nggak terbatas ya. Iya, duit nggak terbatas, barangnya ada. Gue mau lempar ke ini mobil. Gue pengen kayak rebuild total, semuanya barang ori, semuanya barang baru. Kayak the best of the best parts sih, gue drop di sini. Volkswagen Beetle 1303. Yes. Ada tahun tertentu nggak yang lo pengen? Ini. Gue pengen pour my money ke sini semua. Bangun total, semua yang baru, bagus, semuanya top notch parts, semuanya ori, balikin kayak fresh dari pabrik. Karena gue ngebangun ini kan keterbatasan budget kan, jadi banyak yang gue potong lah. Kayak pengen gue rebuild lagi dari awal, bener-bener jadi ya best of the best lah. Bayangin men, mau aja budget terbatas, gimana gue bangun mobil? Ya, gitu aja kali ya. RR Drive yang episode kali ini ngomong ngalor ngidul. Oke, jadi sampai di sini RR Drive kali ini. Like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Komen juga gitu kalau misalnya ada ide-ide mau ngobrolin apa soal mobil kayak soal apa gitu. Ini karena episode pertama obrolan masih random banget. Cuma pengennya sih gue kayak ya kita kapan gitu ya, emang cuma jalan-jalan sambil ngobrol aja udah, ngobrolin soal mobil, soal apa, mungkin nanti motor, cuma kayak kalau ngobrol di motor nggak enak ya. Kalau ada yang punya mobil yang bagus, mau boleh dipinjemin gitu buat kita jalan-jalan, ayo. Mobil yang unik gitu, boleh. Oke deh, sampai sini, dadah. Jangan lupa donasi juga di bawah ya. Traktir kita, karena kita panas banget. Kita mau beli AC standing buat VW ini. Ya, let's go. Hangat. I got